Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Prastika, NIM 200301501017, kelas PJKRC. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pemrosesan informasi kontrol motorik. Yang pertama, 1. Motorik tertutup. Kontrol tertutup adalah pengontrolan keadaan yang berlangsung di dalam sistem itu sendiri untuk selama dalam beberapa waktu. Dalam pengontrolan sistem tertutup maupun umpan balik memiliki peranan penting. Misal, seorang yang akan jatuh ke depan, stimuli sensori yang terdapat di dalam otot dan dalam mekanisme vestibular yang ada di telinga memberikan tanda kepada struktur sistem pusat syaraf untuk mengembalikan tubuh dan kepala pada posisi yang tegak. Fungsi gambaran sensori yang tersimpan dalam memori bekerja sebagai memori pengenalan. Yang kedua, kontrol terbuka. Pengontrolan motorik dengan sistem terbuka terjadi apabila instruksi yang terjadi tersusun terlebih dahulu dan dilaksanakan tanpa memperhatikan efek yang terjadi terhadap lingkungan. Seperti pada sistem pengontrolan tertutup, dalam pengontrolan sistem terbuka juga memiliki elemen-elemen penting yang harus ada untuk melaksanakan kegiatan pengontrolan. Elemen-elemen tersebut meliputi elemen eksekutif dan efektor. Rangkuman, kontrol tertutup adalah pengontrolan keadaan yang berlangsung di dalam sistem itu sendiri untuk selama beberapa waktu. Dalam pengontrolan sistem tertutup, umpan balik memiliki peranan penting. Pengontrolan motorik dengan sistem terbuka terjadi apabila instruksi yang terjadi disusun terlebih dahulu dan dilaksanakan tanpa memperhatikan efek yang terjadi terhadap lingkungan. Umpan balik dan pengetahuan tentang hasil. Pada dasarnya, proses umpan balik tercangkup dalam sebuah proses sistem terbuka. Umpan balik selalu diperlukan dalam proses belajar motorik, termasuk juga belajar motorik dalam olahraga. Umpan balik digambarkan sebagai bagian dari output atau respon yang berfungsi sebagai masukan untuk penampilan sebagai input. Umpan balik merupakan informasi yang diperoleh atlet atau siswa setelah mempraktikkan suatu gerak mengenai benar atau salahnya suatu gerakan yang dilakukan. Yang pertama, klasifikasi umpan balik. Guna memudahkan kita mengenal umpan balik yang terdapat suasana mengajar maupun melatih, maka diperlukan adanya klasifikasi umpan balik. Umpan balik yang dihasilkan oleh gerakan yang dilakukan sebagai hasil gerak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu umpan balik intrinsik dan yang kedua umpan balik ekstrinsik. Yang pertama, umpan balik intrinsik. Seseorang akan memperoleh informasi tentang beberapa aspek mengenai gerakannya sendiri melalui beberapa saluran informasi. Setelah seseorang melakukan suatu gerakan tertentu dan bentuk informasi tersebut sudah terkandung dalam respon tertentu. Yang kedua, umpan balik ekstrinsik. Umpan balik ekstrinsik merupakan umpan balik yang bersifat pelengkap bagi umpan balik intrinsik. Informasi ekstrinsik sebagian diantaranya berupa informasi verbal, seperti catatan waktu dalam satuan detik untuk pelari dan perenang atau nilai 1,00 atau 10,00 untuk pesenam dan 10-100 untuk peloncat indah. Yang kedua, pengetahuan tentang hasil. Pengetahuan tentang hasil atau PH adalah informasi umpan balik yang dapat diungkapkan secara verbal maupun nonverbal berkenaan dengan hasil suatu gerakan yang dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam kegiatan olahraga, sebuah tim sepak bola berhasil memenangkan pertandingan dengan memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Tim tersebut mendapat sanjungan dari pelatih, kawan bermain maupun para penonton. Merupakan salah satu contoh pengetahuan tentang hasil. Dengan keberhasilan
tim tersebut memenuhi tujuan yang ingin dicapai, itu memenangkan pertandingan. Yang ketiga, pengetahuan tentang penampilan. Pengetahuan tentang penampilan diartikan sebagai informasi umpan balik yang berkenan dengan pola gerak yang telah dilakukan oleh seseorang. Contoh yang dapat dikemukakan adalah seorang siswa yang melakukan roll depan pada mata pelajaran senam tetapi tidak mendekatkan dagu pada dada, sehingga pada saat melakukan roll bukan punggung yang menempel ke matras tetapi kepala bagian belakang. Yang keempat, fungsi umpan balik. Sebagian besar para ahli sepakat bahwa manajemen umpan balik yang baik akan memperlancar proses belajar. Sejalan dengan pandangan tersebut, umpan balik memiliki fungsi antara lain: A. Sebagai motivator. Informasi tentang hasil dan informasi penampilan dapat memainkan peran penting sebagai pendorong yang kuat untuk memacu melaksanakan kegiatan. B. Sebagai bimbingan. Umpan balik dapat berfungsi sebagai bimbingan bagi siswa atau atlet. Berdasarkan informasi yang masuk akan diketahui gerakan yang benar dan yang salah. Gerakan-gerakan yang salah itulah yang perlu diperbaiki dan dibenarkan. Rangkuman. Umpan balik merupakan informasi yang diperoleh atlet atau siswa telah mempraktikkan suatu gerakan mengenai benar atau salahnya gerakan yang dilakukan. Berdasarkan aspek kedatangan, maka umpan balik dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu satu, umpan balik intrinsik dan yang kedua umpan balik ekstrinsik. Umpan balik intrinsik, seseorang akan memperoleh informasi tentang beberapa aspek mengenai gerakannya sendiri melalui beberapa saluran informasi. Setelah seseorang melakukan suatu gerakan tertentu dan bentuk informasi tersebut sudah terkandung dalam respon tertentu, umpan balik ekstrinsik merupakan umpan balik yang bersifat pelengkap bagi umpan balik intrinsik. Pengetahuan tentang hasil PH adalah informasi umpan balik yang dapat diungkapkan secara verbal maupun non-verbal, berkenan dan dengan hasil suatu gerakan yang dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengetahuan tentang penampilan atau PP diartikan sebagai informasi umpan balik yang berkenan dengan pola gerak yang telah dilakukan oleh seseorang. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.